Yang memantik kecenderungan baru ini adalah pandangan unik atau pandangan khas dari kalangan Salafi Wahabi yang mereka ini enggan atau bahkan mengingkari dan membuang hadis dhaif dalam sampah yang sama. Bagaimana kita menjawab hal tersebut? Nah, jawabannya jadi orang Wahabi ini sering menuduh orang bid'ah, kan tetapi dirinya sendiri justru melakukan bid'ah yang sangat parah. Syekh Albani mendoifkan hadis tentang sholat tarawih 20 rakaat. Dasarnya apa? Dasarnya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadhariyah wa tadbiq. Nah, ini ada tambahan wad da'wah. Nah, sehingga pembaca akan mendapatkan kesan yang berbeda, bahwa ada tujuan tertentu di dalam menulis kitab ini, tidak sekedar mendiskusikan pemikiran kemudian bagaimana menerapkan kepada praktek, akan tetapi juga mendiskusikan klaim-klaim seputar hadis dhaif. Sehingga ketika membaca judul ini, saya langsung pikiran saya tertuju pada pasti ini dalam rangka mendiskusikan klaim-klaim yang datangnya dari saudara-saudara kita dari kalangan Salafi dan Wahabi, ya, yang memang memiliki pandangan yang khas terhadap hadis dhaif yang tidak sama dengan ulama-ulama lain dari ahli hadis mulai dari awal sampai akhir. Nah, namun tentu yang menarik bukan hanya dari sisi judul, ya. Penulisnya ini sendiri adalah orang yang berkonsentrasi di dalam bidang hadis dan dikenal sebagai ahli hadis masa kini, ya. Yang kitab-kitabnya banyak diterbitkan terutama oleh Darul Minhaj, seperti tahqiq terhadap Musannaf, tahqiq terhadap kitab-kitab Imam Baihaqi dan lain sebagainya. Dan nilai plus lain, kitab ini diterbitkan oleh Darul Minhaj, ya. Satu penerbit yang tentu Anda tahu semua, ya, bukan penerbit kaleng-kaleng, ya. Jadi ini
penerbit yang memang memberikan mutu terhadap tahqiq dan kajian yang benar-benar mendalam terhadap satu kitab. Nah, baiklah, jadi ini memang satu kitab yang tidak umum pada zaman dahulu, di mana seorang ulama mengarang suatu pembahasan tentang hadis dhaif secara tersendiri. Lumrahnya hadis dhaif ditulis oleh para ulama bersamaan dengan hadis-hadis lain, keterangan hadis sahih, hadis dhaif dengan segala macamnya, itu di dalam mustalahul hadis. Nah, baru belakangan ini muncul tren ya. Muncul tren ulama mengarang hadis dhaif secara tersendiri dari berbagai sisi. Nah, ini tentu tren baru ini ada sesuatu yang memantik ya, jadi tidak muncul begitu saja. Tentu hal itu adalah yang memantik kecenderungan baru ini adalah pandangan unik atau pandangan khas dari kalangan Salafi Wahabi yang mereka ini enggan atau bahkan mengingkari dan membuang hadis dhaif dalam sampah yang sama dengan hadis maudhu ya, fi sullatin wa silsilatin wahidah, kalau dalam istilahnya Syekh Muhammad Awwamah. Nah, maka bagaimana sebenarnya pandangan para ulama ahli hadis sejak zaman dahulu sampai sekarang terhadap hadis dhaif? Nah, ini sesuatu yang sangat penting pada saat ini untuk diungkapkan, dikaji secara mendalam sebagaimana di dalam kitab ini, sebab kajian terhadap tema tersebut ini bisa memberikan jawaban yang sangat mendasar terhadap problem yang disebabkan oleh Wahabi ya, yang disebabkan oleh kalangan Salafi Wahabi. Nah, di mana kalangan Salafi Wahabi ini selain problem mereka adalah urusan akidah ya, sebagaimana sudah maklum. Nah, problem kedua yang paling penting dari kalangan Wahabi ini yang memberikan dampak serius di kalangan masyarakat umat Islam adalah problem metodologi ya. Salah satunya problem metodologi pembacaan hadis. Nah, di mana mereka menyamakan antara hadis dhaif dengan hadis palsu, hadis maudhu, sehingga hadis dhaif karena sudah dibuang ke sampah yang sama dengan hadis maudhu akhirnya tidak bisa dipakai. Nah, ketika hadis dhaif tidak dipakai, maka seluruh amaliyah yang menggunakan dalil hadis dhaif di dalam targhib, tarhib, ya, mawaid, di dalam soal zuhud, jihad dan segala macam, semuanya ini dianggap bid'ah ya, dianggap tercela, dianggap masuk neraka. Nah, ini efek dari kekeliruan metodologis. Nah, bagaimana kita menjawab hal tersebut? Nah, jawabannya secara lengkap bisa dibaca di dalam kitab ini. Nah, tentu di sini saya tidak akan membacakan semuanya ya, sebagai satu review saja. Nah, yang menarik di sini pertama tentu dijelaskan apa itu maksud hadis dhaif dan perbedaannya dengan hadis palsu seperti apa. Kemudian bagaimana pandangan dan persepsi atau pandangan ya, sekaligus pengamalan para ulama ahli hadis sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang terhadap hadis dhaif, dan semuanya disimpulkan bahwa tidak satu pun dari kalangan ahli hadis yang menyia-nyiakan hadis dhaif. Hadis dhaif ini dipakai di dalam berbagai aspek ya, targhib, tarhib, mawaid, tentu tidak di dalam akidah dan ahkam. Namun di dalam ahkam pun ini tidak dipakai hanya di dalam urusan halal wal haram ya, wajib dan
larangan, perintah dan larangan. Adapun dalam hal kesunnatan, dalam hal makruh, dalam hal mubah, nah ini masih justru sangat dipakai oleh para ulama. Nah, siapa yang memiliki pandangan seperti ini? Seluruh ahli hadis ya. Di sini jabarkan semua satu persatu dari generasi ke generasi, mulai dari generasi salaf ya. Seperti Imam Sufyan Tsauri, Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Sufyan bin Uyainah, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari dan seterusnya. Ada sangat banyak sekali di sini. Sampai beliau membahas ya pandangan-pandangan dari ulama ahli hadis belakangan seperti Imam Syamsuddin As-Sakhawi, Jalaluddin As-Suyuti, sampai Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zarqani ya, ini sudah abad ke-12, seorang ulama ya, yang salah satu kitabnya adalah Syarah Muwatta ya. Nah, mereka semua suaranya sepakat bahwa hadis dhaif ini dipakai di dalam berbagai aspek yang telah ditentukan selain di dalam akidah dan halal haram. Adapun dalam urusan sunat, urusan mubah, urusan makruh ini masih dipakai. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Wahabi ini sesuatu yang sangat-sangat asing ya. Bahkan bisa kita katakan sebagai satu bid'ah ya, bid'ah metodologis ya. Jadi orang Wahabi ini sering menuduh orang bid'ah, kan tetapi dirinya sendiri justru melakukan bid'ah yang sangat parah. Bid'ah metodologis di mana ahli hadis sejak zaman dahulu sampai sekarang ya, ini menerima hadis dhaif, akan tetapi Wahabi justru menolak secara mentah-mentah terhadap hadis dhaif ini. Jadi itu ya senjata makan tuan tentunya. Ya, apakah ada selain Wahabi orang-orang yang berpendapat bahwa hadis dhaif itu tidak bisa dipakai di dalam aspek-aspek yang telah kita jabarkan tadi? Nah, dikatakan di sini oleh Syekh Awamah ya dalam penelitian beliau, awwalu man takallama bi kalamin wathiqis silah bima nahnu fihi huwa Asy-Syaukani. Jadi pertama kali orang yang membicarakan hal ini, yang menganggap bahwa hadis dhaif ini tidak bisa dipakai adalah Imam Asy-Syaukani, dan itu adalah generasi, dan Asy-Syaukani sendiri bukan seorang ahli hadis ya. Nah, sehingga tidak representatif pendapatnya, dan takbir dari Asy-Syaukani didiskusikan secara tuntas di sini. Kemudian ulama lain ya adalah Siddiq Hasan Khan. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Thahir Al-Jazairi yang berpendapat seperti itu, dan mereka semua ulama belakangan dan tentu bukan ahli hadis. Kemudian yang terakhir adalah Syekh Muhammad Nuh Najati ya, Syekh Muhammad bin Syekh Nuh Najati, atau yang dikenal dengan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, ini yang nomor 5 ini, yang nomor terakhir ini adalah orang yang memiliki andil besar di dalam mewujudkan ide-ide sebagaimana dipaparkan oleh Asy-Syaukani dan lain-lain tadi. Jadi sebenarnya awalnya hanya sebatas teori ya, yang tidak seorang pun menerapkan teori tersebut dalam satu kajian yang spesifik. Sehingga kemudian muncul Syekh Albani, lalu kemudian dia membedah seluruh kitab hadis ya, termasuk Kutubus Sunan Arba'ah. Ini dipilah semua antara Sahih Abi Dawud, Dhaif Abi Dawud, Sahih Tirmidzi, Dhaif Tirmidzi, dan seterusnya sampai kitabnya Imam Bukhari seperti Al-Adabul Mufrad ya, kitabnya Imam Mundhiri Targhib wa Tarhib, kitabnya Imam
As-Suyuti Jami' ya, Jami' As-Shaghir. Nah, ini semua ya, merupakan bid'ah metodologis ya, yang tidak ditemukan presedennya mulai sejak ahli hadis zaman awal sampai bahkan Ibnu Taimiyah sekalipun ini tidak berpendapat demikian. Ibnu Taimiyah masih memperbolehkan penggunaan hadis dhaif sebagaimana ulama-ulama yang lain. Nah, jadi dengan demikian bahwa Syekh Albani ini menciptakan sesuatu ya, yang benar-benar baru dan tidak meniru kepada pendahulunya ya. Bahkan panutannya semacam Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Abil Hadi, yang mereka semua secara pandangan terhadap hadis sama dengan ulama-ulama ahli hadis yang lain. Nah, dengan demikian kita mendapatkan gambaran umum ya, bahwa kebisingan atau kegaduhan soal tuduhan-tuduhan bid'ah, tuduhan-tuduhan syirik, tuduhan-tuduhan kufur dan lain sebagainya yang dialamatkan kepada mereka yang melakukan amaliyah-amaliyah yang menggunakan hadis dhaif. Nah, itu bersumber dari pandangan yang keliru terhadap metodologi hadis. Nah, padahal orang yang mengarang atau yang mengarang teori itu kemudian menerapkannya pada tataran praktis, ini bukan ahli hadis, yakni Syekh Albani itu tadi, itu bukan ahli hadis. Nah, ketika dia bukan ahli hadis, maka sangat mudah oleh para ulama itu dikritisi ya, dikritisi, bahkan ditemukan aspek-aspek yang sebenarnya semua ahli hadis tahu dan ternyata Syekh Albani ini tidak mengetahuinya. Dengan demikian terlihat bahwa kajian Syekh Albani ini sama sekali tidak jeli ya, ghairu daqiq. Contohnya ya di sini Syekh Albani mendhaifkan hadis tentang salat tarawih 20 rakaat. Dasarnya apa? Dasarnya karena Imam Tirmidzi menukil hadis tersebut meriwayatkan hadis tersebut menggunakan sighot ruwiyah, yang itu merupakan sighot lemah ya. Nah, padahal tidak semua ulama ahli hadis itu seragam menggunakan sighot tersebut, yang diartikan bahwa itu menunjukkan tamrid atau menunjukkan hadisnya lemah. Secara umum memang demikian. Akan tetapi sebagian ulama ahli hadis memiliki istilah sendiri yang memaksudkan bahwa hadis tersebut meskipun diriwayatkan menggunakan ruwiyah itu tidak berarti hadis lemah. Nah, dan contohnya sangat banyak, misalnya di sini diberikan banyak contoh ya, seperti Imam Bukhari sendiri ya menggunakan istilah ruwiyah, tapi maksudnya bukan dhaif. Ruwiya min ghairi wajhin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha bi ra'sihi marra. Nah, ini min ghairi wajhin, ruwiya tapi dari banyak sisi ya, dari banyak jalur. Nah, ini menunjukkan bahwa ruwiya ini tidak selamanya bermaksud dhaif. Jadi dilihat dari berbagai sisi, kemudian siapa yang mengatakan itu, apakah memang dia punya istilah khusus dan semacamnya. Nah, ini bagi para ulama yang benar-benar ahli hadis itu sama sekali bukan perkara yang mendalam, yaitu sesuatu yang zahir. Akan tetapi Syekh Albani karena memang bukan ahli hadis ya, tidak ada ulama pun, seorang ulama ahli hadis pun yang mengakui bahwa beliau adalah ahli hadis,
Nah ini sembarangan di dalam menilai satu hadis sahih, dhaif dan palsu ya, sehingga melemparkan hadis dhaif ke dalam sampah yang sama dengan hadis palsu. Ya, saya kira itu sedikit review dari kitab ini, Hukmul Amal bil Hadis ad-Dhaif bainan Nadhariyah wa Tatbiq wa Da'wa, karya Syekh Muhammad Awamah. Nah, semoga bermanfaat dan tentu kitab ini bisa didapatkan dimanapun, termasuk bisa di-download ya di internet ya. Dan persis isinya seperti ini, bukan scanan ya, persis seperti ini, sehingga Anda bisa mendapatkan kitab ini dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.